Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Payangan Dev dengan saya Denny Gunawan. Jadi ini adalah video membuat sebuah social login dengan Google ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke Spring Initializer ini. Ini adalah website di mana kita gunakan untuk membuat sebuah project Spring. Kemudian kita akan menggunakan build tools yaitu Maven Project. Ini gunanya untuk mempermudah kita membuat aplikasi. Language ini bahasa yang akan kita gunakan. Spring Boot version ini kita akan menggunakan versi 2.5.3. Grup ini biasanya mencerminkan nama komunitas atau nama perusahaan yang membuat project itu sendiri. Ini saya namain Denny Gunawan. Kemudian artifak ini adalah nama aplikasi. Misalnya Spring Social Google. Deskripsi ini adalah deskripsi aplikasi, bisa kita isi atau biarin gini aja, tapi gini aja nggak apa-apa. Packaging jar ini adalah hasil akhir dari aplikasi kita. Jar itu Java Archive. Kemudian Java-nya sendiri saya menggunakan versi 11. Teman-teman juga bisa menggunakan versi 16 atau 18 disesuaikan dengan yang ada di operasi teman-teman. Nah, karena kita akan membuat sebuah website, kita perlu menambahkan dependensi atau library, yaitu web. Nah, karena kita akan menerapkan security, kita perlu menambahkan Spring Security. Karena kita akan berintegrasi dengan klien, kliennya adalah Google, maka kita tambahkan out client. Kayak gini aja, teman-teman bisa langsung generate project-nya. Jika sudah, kita akan mengalihkan perhatian kita ke Google Cloud Platform. Teman-teman langsung searching aja Google Cloud Platform. Jika sudah sampai dashboard Google Cloud Platform ini, teman-teman bisa langsung klik console. Tunggu dulu dia sampai ngeload ya. Teman-teman pusatkan perhatian ke sini. Navigation menu, teman-teman pilih API Services dan pilih Credential. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, sekarang kita perlu nge-create credential. Nah, kita pilih OAuth Client ID. Jadi kita perlu ngambil ID dan secretnya supaya aplikasi bisa terintegrasi gitu dengan si Google. Nah, dia lagi nge-load dulu sebentar. Jika sudah, aplikasi tipe kita tuh apa? Kita kan akan membuat sebuah OAuth dengan web gitu. Maka kita tambahkan web. Untuk name sendiri ini bisa kita custom sesuai dengan nama aplikasi kita, tetapi saya gini aja gitu. Kemudian kita perlu redirect URI. Jadi ketika salah satu URL diakses, maka dia akan redirect ke URI ini. HTTP ini. Jika sudah teman-teman tambahkan, kita create. Nah, kita sudah dapat client ID dan client secret, di mana ini gunanya supaya aplikasi kita nanti bisa terintegrasi dengan si Google. Nah, sekarang kita bisa buka langsung project kita. Kita ekstrak di sini, kemudian kita open with IntelliJ IDEA. Teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code atau lain gitu, atau lain-lain, terserah teman-teman, seenaknya aja. Nah, dia lagi nge-resolving dependency atau nge-resolving library gitu. Dia ngebaca dulu apakah di lokalnya kita ada apa enggak gitu. Nah, jadi kita ke src, main. Ya, resources ini tempat di mana kita akan melakukan konfigurasi kayak gitu. Dan di Java ini tempat di mana kita akan melakukan codingan Java itu sendiri. Di sini kita akan membuat dua buah package, yaitu components dan package controllers. Komponen ini biasanya digunakan untuk kelas-kelas yang dimana berisi konfigurasi. Nanti kita akan berisikan konfigurasi untuk security-nya. Controllers ini adalah tempat dimana kelas-kelas yang berisi endpoint atau tempat dimana kita bisa mengakses URL-nya gitu. Sekarang kita bikin dari controllers dulu. Java class misalnya hello Google. Oke, hello Google sudah terbuat. Nah, karena kita akan memberikan return berupa JSON, maka kita perlu menambahkan REST controller. Nah, sekarang kita akan bikin dua metode ya. Metode tanpa login. Kemudian metode harus login dengan Google. Udah, sekarang kita bikin public string tanpa login misalnya. Return kamu bisa lihat tanpa login. Kita get mapping.
value slash tanpa misalnya. Nah, ini bisa kita akses tanpa login atau tanpa memerlukan login dengan Google. Nah, sekarang kita bikin metode di mana dia harus login dengan Google. Kita berikan return Google untuk melihat halaman ini. Oke, kita get mapping. Value-nya apa? Misalkan ketika akses ini dia harus login misalnya, atau misal ini aja. Jadi ketika dia akses slash tanpa itu dia tidak akan memerlukan login, tapi mengakses slash ini dia akan memerlukan login gitu. Get mapping ini gunanya untuk mengambil URL. Nah, sekarang kita akan pusatkan perhatian kita ke bagian komponen, di mana kita tahu komponen ini berisi kelas-kelas terkait dari konfigurasi website kita itu sendiri. Misalkan saya namain jadi config security. Nah, karena ini adalah sebuah kelas yang mencerminkan dari konfigurasi, maka kita perlu menambahkan configuration. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan kelas di mana kelas tersebut mempunyai metode-metode untuk security, yaitu kita perlu extends web security configurer adapter. Jadi kita memakai metode-metode yang ada di sini dan kita akan inject metode tersebut ke dalam kelas config security ini. Kita generate override method, kita cari http security. Sudah http gitu. Titik, kita akan ngasih izin, atau ketika orang-orang itu mengakses slash ini dia perlu melakukan namanya authorization request gitu. Kemudian dia tuh boleh mengakses apa aja, karena saya di sini tadi bilangnya akan mengakses URL tanpa ini nggak harus login, maka kita tulis di sini tanpa. Kenapa kita tulis tanpa? Jadi dia tuh nggak perlu login untuk mengakses URL tanpa ini. Ketika dia mengakses URL slash ini, dia wajib login gitu. Kemudian jika ada request yang lain, harus login. Dan kita akan menggunakan OAuth login. Udah gini aja. Nah, sekarang kita perlu menambahkan terkait dari konfigurasi Spring Security itu sendiri. Nah, ini bisa kita ubah menjadi application YAML. Kenapa kita ubah? Supaya dia agar lebih rapih gitu. Nah, sekarang kita coding Spring Security. Metodenya kita menggunakan OAuth 2. Kemudian ini untuk kliennya perlu registrasi. Nah, registrasi apa? Google gitu. Kemudian kita perlu masukin client ID. Ketika kita juga perlu masukin client secret. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang sudah kita buat sini. Ini kita copy paste aja. Client ID-nya taruh sini. Udah. Terus kita perlu mengcopy paste client secret. Ini client secret kita copy paste di sini. Jika sudah, kita bisa menjalankan aplikasi kita dengan nvn spring boot run. Nvn ini Maven ya, yang saya bilang tadi, dia tuh adalah build tools yang memudahkan kita untuk menjalankan aplikasi. Spring boot run itu untuk menjalankan si spring bootnya. Nah, sekarang kita run. Dia sedang membaca dulu. Kita lihat dia mengakses 80. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian controller. Ketika kita mengakses slash tanpa, dia itu nggak memerlukan login dengan Google. Localhost 80 tanpa. Kita lihat di sini dia nggak perlu melakukan login. Kenapa? Karena di bagian security ini kita bilang tanpa ini boleh loh diakses tanpa mengharuskan kita itu untuk login gitu. Ketika kita ngakses slash aja, ya kan slash,
Karena di sini kita setting bahwa dia tuh harus login, maka dia harus login. Nah, kita lihat, kita disuruh masukkan akun Google. Misalnya saya masukin Payangan Dev. Ketika dia sudah masuk, nah maka dia udah bisa melihat Anda harus login dengan Google untuk melihat halaman ini. Jadi kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.